Halo anak-anak hebat, kembali bersama saya, Bu Maria. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar lagi yuk. Ngomong-ngomong, kita mau belajar apa ya? Nah, langsung saja, mari kita simak. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, pada kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan belajar pada kelas 3 semester 1, muatan PPKN, tema 4 tentang kewajiban dan hakku, lalu subtema 1, hak dan kewajibanku di rumah, pada pembelajaran yang kedua. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini, kita tidak akan mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi nanti pada kegiatan ini, anak-anak akan melakukan beberapa kegiatan. Nah, kegiatannya itu, anak-anak nanti akan melakukan pengamatan, mengamati gambar, mengamati video, lalu nanti anak-anak akan menyimak video yang sudah ibu tayangkan, lalu di dalamnya juga nanti ada penugasan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Wah, sepertinya kegiatan pada kali ini sangat seru ya. Nah, anak-anak, sekarang coba deh perhatikan gambar apa sih yang ada di belakang ibu ini. Nah, kalau sudah diperhatikan, ibu mau bertanya nih, kira-kira bagaimana sih jika kalian ada pada situasi seperti gambar yang sudah ibu sediakan ini? Apakah anak-anak bisa tidak berpakaian pada saat cuaca hujan dan juga pada saat matahari sedang terik? Lalu, apakah anak-anak bisa tidak berpakaian pada saat malam hari? Sepertinya setiap manusia tidak akan nyaman ya jika tidak berpakaian pada keadaan seperti gambar yang sudah ibu tayangkan ini. Nah, lalu mengapa sih? Apa alasannya kenapa setiap manusia, setiap orang, kita harus berpakaian? Nah, langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, jadi kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika kita tidak memiliki pakaian, karena pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Nah, pakaian itu dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, seperti cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta masih banyak lagi. Nah, anak-anak, jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya saja saat hujan, kita tidak berpakaian. Nah, tentu tubuh kita akan merasa kedinginan. Lalu saat matahari sedang terik, jika kita tidak berpakaian, maka kita akan kepanasan. Lalu juga pada saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, kita juga akan merasakan kedinginan. Nah, jadi manusia itu memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal ataupun kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan juga cuaca dingin. Wah, anak-anak, dari penjelasan tadi, ternyata pakaian itu sangat penting ya untuk manusia. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengisi tabel bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita akan menyimak cerita yang sudah Ibu siapkan terlebih dahulu ya. Cerita kali ini berjudul tentang bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti sangat bersyukur memiliki pakaian.
Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti juga menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan juga rusak. Ia selalu mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa juga, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi, mari kita segera mengisi tabel berikut ini. Nah, diisi sesuai dengan cerita tadi ya. Nah, berikut pada tabel kewajiban, yang nomor 1, Siti berpakaian sesuai kebutuhan. Lalu nomor 2, Siti mencuci bajunya bila kotor. Nomor 3, Siti berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Nomor 4, Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati. Lalu yang kelima, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan juga rusak. Lalu pada tabel H, nomor 1, Siti mengenakan pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Lalu nomor 2, Siti mengenakan pakaian untuk melindungi diri dari serangga. Lalu yang ketiga, pakaian membuat Siti terlihat rapi. Lalu yang keempat, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Dan yang kelima, Siti memakai pakaian untuk melindungi diri dari segala cuaca. Wah, teman-teman, ternyata hak dan kewajiban Siti sangat banyak ya. Nah, selanjutnya simak penjelasan berikut ini ya. Jadi, pakaian yang ada di lemari teman-teman pastinya itu memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda loh. Nah, contohnya, yang pertama, pakaian santai atau sehari-hari. Itu digunakan untuk di rumah atau pada melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua, pada pakaian tidur. Sesuai dengan namanya, pakaian ini digunakan untuk orang tidur. Biasanya pakaian tidur terbuat dari yang halus dan longgar. Lalu yang ketiga, ada pakaian seragam. Nah, pada pakaian ini, pakaian digunakan satu motif dikarenakan sebuah aturan seperti pakaian seragam sekolah, seragam pramugari, dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak penjelasan tadi, ternyata berpakaian itu sangat penting ya, dan ternyata setiap jenis-jenis pakaian itu memiliki fungsi dan juga manfaat yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menonton video bersama-sama tentang bagaimana cara menjaga dan merawat pakaian dengan benar. Anak-anak atau teman-teman bisa menyimak video berikut. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenal cara merawat pakaian. Kira-kira apa yang dilakukan? Yang pertama yaitu mencuci pakaian, bisa menggunakan tangan atau bisa menggunakan mesin cuci. Yang kedua yaitu menjemur pakaian di bawah sinar matahari agar pakaian bisa kering. Yang ketiga yaitu mensetrika, diberi pengharum juga supaya baju kita bisa harum. Yang selanjutnya yaitu melipat pakaian dan ditata yang rapi. Selanjutnya disimpan di dalam lemari supaya tidak kena debu atau kotoran yang lainnya. Nah, bagaimana setelah menonton video yang sudah Ibu sajikan, anak-anak harusnya tahu ya bagaimana sih cara merawat dan menjaga pakaian dengan benar. Nah, tidak terasa ya, pertemuan kita pada kali ini sudah mau berakhir nih. Nah, teman-teman, kesimpulan kita pada kali ini, kita itu harus bersyukur selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pakaian yang sudah kita peroleh dari orang tua kita. Kita juga harus selalu bersyukur untuk menerima pemberian orang tua dengan senang hati dan mengenakannya dengan gembira. Karena apa? Karena tidak semua anak itu dapat memiliki pakaian seperti kita loh. Lalu selanjutnya, selain itu tadi, kita juga harus selalu ingat supaya kita tidak berlebihan dalam berpakaian. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka dari itu, milikilah pakaian yang secukupnya saja ya.
Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah ada pada penghujung pembelajaran. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dengan baik. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih berada pada masa pandemi. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.